Halo semuanya, selamat datang di kelas. Oke, hari ini kita bakal main detektif-detektifan dengan data. Sering banget kan kita lihat angka rata-rata, terus kita pikir, oh ya udah segitu nilainya. Padahal itu baru setengah cerita loh. Rata-rata itu bisa menipu. Penasaran kan kenapa? Yuk kita selidiki bareng-bareng. Oke, coba deh perhatikan slide ini. Bayangin, ini nilai kuis dari dua kelompok belajar. Kelompok I nilainya kelihatan lebih rapat ya, ada 4, 6, sama 8. Nah, sementara kelompok I nilainya lebih nyebar, 2, 6, sama 10. Kelihatan kan bedanya? Kalau saya tanya nih, kira-kira mana yang rata-ratanya lebih tinggi? Mungkin kelompok I, atau jangan-jangan sama aja? Coba tebak dulu. Dan jawabannya adalah sama persis. Dua-duanya punya nilai rata-rata 6. Aneh kan? Padahal jelas-jelas sebaran nilainya beda banget. Nah, ini bukti pertama kalau kita cuma ngelihat rata-rata, kita bisa kehilangan informasi yang krusial banget. Nah, disinilah letak masalahnya. Rata-rata itu ibaratnya cuma ngasih tahu kita titik tengah dari sebuah rombongan, tapi dia nggak cerita apa-apa soal seberapa jauh anggota rombongan itu mencar dari titik tengahnya. Kita butuh alat ukur baru nih buat ngukur keragaman ini. Dalam dunia statistik, keragaman ini punya nama keren, variabilitas. Gini deh analoginya. Dua kota bisa aja punya suhu rata-rata tahunan yang sama, misalnya 25 derajat. Tapi, kota yang satu suhunya stabil aja di sekitar 25 derajat. Sementara kota yang lain, musim panasnya bisa panas banget dan musim dinginnya dingin banget. Nah, variabilitasnya beda. Tugas kita sekarang adalah gimana caranya ngasih angka ke perbedaan kestabilan ini. Oke, kita mulai dari cara yang paling gampang dulu ya. Cara paling cepat buat ngukur sebaran data itu namanya rentang, atau dalam bahasa Inggrisnya range. Caranya super simpel, tinggal ambil nilai tertinggi, terus dikurangi nilai terendah. Untuk kelompok I tadi berarti 8 dikurang 4, hasilnya 4. Untuk kelompok I, 10 dikurang 2, hasilnya 8. Selesai, gampang kan? Angka rentang ini langsung nunjukin kalau kelompok I emang lebih beragam. Tapi, ada masalah besar di sini. Rentang itu ibarat hakim yang cuma dengerin dua saksi, siswa paling pinter dan siswa yang nilainya paling rendah. Semua siswa yang di tengah-tengah, dia baikkan. Coba bayangin kalau ada satu aja siswa yang nilainya 100, sementara yang lain di bawah 50. Rentangnya jadi gede banget dan bisa menipu. Makanya para peneliti bilang ini cuma taksiran kasar. Kita butuh alat yang lebih adil. Kita butuh metode yang mau mendengarkan suara dari setiap siswa, bukan cuma dua orang. Nah, disinilah kita akan ngebangun alat yang jauh lebih canggih, namanya varian. Tenang, jangan takut sama namanya, logikanya sederhana kok. Yuk kita bongkar sama-sama. Oke, ini resepnya. Logikanya gini. Pertama, kita tentuin dulu pusatnya, yaitu rata-rata. Terus, buat setiap nilai, kita ukur seberapa jauh dia dari si pusat ini. Nah, kan ada yang di atas rata-rata, positif, ada yang di bawah, negatif. Biar adil, kita kuadratkan aja semua jarak itu biar jadi positif semua. Setelah itu, kita jumlahin semua jarak kuadrat tadi, dan kita rata-ratakan. Tapi ada triknya sedikit. Kita baginya bukan dengan jumlah data, N, tapi dengan N dikurangi 1. Loh, kenapa ya? Nah, kenapa N dikurang 1? Ini tuh trik cerdas dari para statistikawan. Bayangin, kita mau nebak keragaman tinggi badan semua mahasiswa di Indonesia. Tapi datanya cuma dari kelas kita aja. Kemungkinan besar keragaman di kelas kita tuh sedikit lebih kecil daripada keragaman di seluruh Indonesia. Nah, dengan membagi pakai N-1, angka yang lebih kecil, hasilnya jadi sedikit lebih besar. Ini kayak asuransi, biar kita nggak meremehkan keragaman yang sebenarnya ada di populasi yang lebih besar. Jadi, tebakan kita lebih akurat. Sekarang lihat tabel ini. Ini bukti nyata kekuatan varian. Semua 5 kelompok ini rata-ratanya sama persis, yaitu 7. Tapi coba lihat nilai variannya. Waktu semua skornya identik, 7, 7, 7, nggak ada keragaman sama sekali, jadi variannya 0. Begitu skornya mulai menyebar dikit, 6, 7, 8, variannya jadi 1. Makin nyebar lagi, lihat, nilai variannya langsung melonjak. Ini nunjukin kalau varian itu alat ukur keragaman yang sensitif banget. Oke, varian ini keren banget, kita setuju. Tapi ada satu masalah kecil. Ingat kan tadi kita mengkuadratkan semua jarak? Akibatnya, satuannya jadi aneh. Kalau kita ngukur tinggi badan dalam sentimeter, variannya jadi sentimeter kuadrat. Apa coba artinya sentimeter kuadrat? Susah kan dibayanginnya? Kita butuh cara buat balikin satuannya ke semula. Nah, untuk memperbaiki masalah satuan kuadrat ini, datanglah pahlawan kita, simpang baku, atau yang lebih dikenal dengan standard deviation.
Solusinya tuh cerdas dan elegan banget. Kalau tadi kita kuadratkan, ya sekarang tinggal kita akarkan aja. Simpang baku itu adalah akar kuadrat dari varian. Voila, satuannya langsung kembali normal. Kalau datanya sentimeter, simpang bakunya juga sentimeter. Jadi intinya simpang baku ini ngasih tahu kita secara rata-rata seberapa jauh sih setiap data itu menyimpang dari nilai tengahnya. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang, ayo kita lihat gimana para peneliti beneran menggunakan simpang baku ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting di dunia nyata. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Dalam penelitian yang bagus, rata-rata dan simpang baku itu kayak pasangan yang nggak bisa dipisahkan. Rata-rata nunjukin pusat datanya di mana, dan simpang baku melukiskan pemandangan di sekitarnya. Apakah data itu ngumpul dekat-dekat pusat atau malah tersebar luas? Nah, ini contoh nyata dari sebuah penelitian tentang perilaku mahasiswa. Mereka mengukur dua hal, perilaku menyontek dan keterlibatan dalam korupsi. Coba perhatikan baik-baik ya, angka rata-rata dan simpang bakunya yang disingkat SD. Jadi, apa sih arti angka-angka ini? Coba lihat perilaku menyontek. Simpang bakunya kecil, cuma 0,37. Artinya, perilaku mahasiswa soal nyontek itu cenderung seragam atau homogen. Kebanyakan skor mereka mirip-mirip, dekat banget sama rata-ratanya. Tapi, lihat deh soal korupsi. Simpang bakunya gede banget, 1,25. Ini cerita yang beda total. Artinya, perilaku mahasiswa soal ini sangat beragam atau heterogen. Ada yang skornya rendah banget, mungkin 0, tapi ada juga yang skornya tinggi banget. Kalau kita cuma lihat rata-ratanya, kita nggak bakal pernah tahu ada perbedaan yang begitu besar dalam kelompok ini. Simpang bakulah yang membuka cerita itu. Jadi bisa kita simpulkan ya perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari rentang yang ibaratnya kayak lari sprint, ngasih gambaran kilat tapi kurang akurat. Lalu kita berakhir dengan simpang baku yang lebih mirip mikroskop, memberi kita gambaran yang presisi, detail, dan bisa diandalkan tentang sebaran data kita. Jadi ini tugas untuk kalian semua. Lain kali kalian baca berita atau laporan penelitian yang nyebutin angka rata-rata, jangan berhenti di situ. Jangan langsung percaya. Coba cari pasangannya. Tanyakan, berapa simpang bakunya? Karena seringkali, cerita yang paling menarik justru tersembunyi di angka kedua itu. Terima kasih sudah menyimak.